billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam kali ini kita bisa bersama-sama bertatap muka lewat Zoom meeting untuk bersama-sama belajar, terutama dalam hal ini pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang public speaking skill. Ya, yang terhormat, yang selalu semangat, founder kami tercinta, Abi Masturi Firmansyah, beserta co-founder Umi Elis Ratnasari. Yang saya hormati pemateri malam ini, Ustazah Umi Kalsum, yang saya hormati para leader di SSW, dan yang saya banggakan seluruh mitra SSW dimanapun sahabat-sahabat semua berada. Ya teman-teman, untuk lebih hikmatnya, marilah kita bersolawat bersama. Semoga hati kita menjadi tentram dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita. Kita mulai bersama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Teman-teman sekalian, tentang presentasi tidak luput dari tentang bagaimana kita menjadi pembicara di depan umum. Ya, tentunya kita butuh dimahirkan dalam hal ini. Ya, tidak bosan-bosan, founder SSW dan co-founder juga memberikan kesempatan, memberikan fasilitas di Zoom meeting malam kali ini. Untuk teman-teman, 5 kemahiran sudah pasti akan terus diulang-ulang supaya kita ngelotok ibaratnya ya. Tapi bagaimana caranya kita berbicara di depan umum, tidak grogi, harus tampil cantikkah, atau bagaimanakah? Nah, kita kupas tuntas malam hari ini bersama-sama yang akan digali oleh pakarnya. Beliau adalah Ustazah Umi Kalsum Minangsi. Ya, beliau sudah luar biasa karena inilah keseharian beliau di kampus mengajar sebagai dosen ya. Jadi dalam artian ilmunya sudah banyak tentang public speaking. Kita akan belajar bersama-sama dari orang yang luar biasa. Di PTBS beliau sudah banyak sekali prestasinya. Bayangkan teman-teman di bawah beliau, under beliau itu ada 40 leader. Ya, beliau sudah berprestasi di PTBS dengan mendapatkan 2 motor dan 1 mobil Yo. Sebentar lagi akan go Pajero. Ya, oke. Baiklah, tidak akan berlama-lama. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengkaji lebih dalam sehingga bisa mempraktekkan bagaimana membuat orang-orang yang mendengarkan omongan kita berbicara di depan itu menjadi terkesima. Ya, kita langsung saja panggilkan narasumber kita yang luar biasa, Umi Kalsum Minangsi. Kepada Umi kami persilahkan. Silakan. Iya, terima kasih Bu Miftah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, founder SSW Smart Synergy World, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada beliau dan keluarga besarnya. Amin. Dimudahkan semua urusannya, pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kepada beliau anak-anak yang soleh, bakti sama orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, tercapai semua hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati leader saya yaitu AA Rizal Fahmi Ramadan, luar biasa. Kemudian juga seluruh PIC dari PIC 1 sampai PIC 31 semuanya, juga seluruh leader, ya leader-leader hebat dari SSW Smart Synergy World yang tidak bisa Umi sebutkan nama Bapak dan Ibu satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Umi kepada Bapak Ibu semua, mohon kiranya dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Umi ucapkan terima kasih kepada founder kita Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari yang telah memberikan kepercayaan kepada Umi Kalsum untuk membawakan tema pada malam hari ini tentang public speaking skill, ya, bagaimana caranya kita membangun PD, ya, PD ini percaya diri berbicara di depan publik. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Juga Umi ucapkan terima kasih nih buat moderator kita, ya, Ibu Miftahul Jannah yang luar biasa, barakallah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin slide-nya bisa di-share oleh AA. Oke, Umi. Oke, siap, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang public speaking, berbicara di depan umum, memang ini perlu satu, ya, skill, keahlian, ya. Membangun kepercayaan diri berbicara di depan publik itu, ya, butuh persiapan. Oleh karena itu materi kita hari ini diawali yang pertama, ya, supaya kita bisa pede atau percaya diri berbicara di depan publik, itu yang pertama adalah niat, ya. Yang pertama niat, innamal a'malu binniyat. Niat kita apa ini? Ya, semua tergantung niat. Yang pertama kalau kita di SSW ini, ya, di PTBS ini, kita niat pada saat kita melakukan public speaking, diantaranya ada MP, ya, MP presentation, ya, kemudian mungkin kalau di Umi suka juga melakukan welcome speech, ya, atau juga testimoni, ya, atau juga NBT, kita mengisi NBT, atau juga membacakan doa. Semua itu adalah berkaitan tentang public speaking. Kita berbicara di hadapan khalayak ramai. Yang pertama, fondasi yang paling kuat supaya kita pede, yang pertama itu niatnya. Niatnya dipasang semata-mata mencari ridha Allah SWT itu. Ya, yang kedua meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baginda Rasul sudah tidak ada. Jadi kalau bukan kita yang meneruskan dakwah anti riba, ini siapa lagi? Nah, ketika pondasi itu kita tanamkan, ya Allah, saya berbicara di sini sebagai MPK atau sebagai welcome speech kah atau sebagai NBT kah atau sebagai testimoni kah, semata-mata berdakwah, yang mengajak orang supaya menjauhi yang namanya riba. Jadi kita kuat. Kita tidak memikirkan bagaimana penilaian orang, enggak. Yang kita harapkan adalah benar-benar ridha Allah, ridha baginda Rasulullah, selesai. Itu satu niat. Next, selanjutnya adalah persiapan. Nah, ini ada pepatah, ya, persiapan. Maju tanpa persiapan akan mundur tanpa penghormatan. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, kalau kita berani maju padahal nggak ada persiapan. Ya, oleh karena itu harus siap sedia kapanpun. Contoh,
Walaupun bukan kita yang ditugaskan MP, tapi karena kita pernah disampaikan oleh Abi, disuruh kita membawakan MP, maka kita siap-siap. Takutnya apa? Ternyata yang bertugas MP hari ini berhalangan, langsung ditembak. Nah, kalau begitu, kalau kita nggak siap-siap, wah itu bahaya. Ya, jadi kita harus siap sedia, kapanpun harus siap. Begitu ditunjuk kita harus siap. Ya, karena tadi maju tanpa persiapan itu akan mundur tanpa penghormatan. Kemudian yang kedua itu persiapan jasmani atau fisik itu penting sekali, apalagi kalau kita bawakan MP. Ya, Bapak Ibu yang pernah membawakan MP tahu durasinya lumayan lama ya Bu Miftah. Itu kalau fisiknya nggak kuat. Kalau fisiknya nggak kuat, itu kendor. Ya, intonasi bicara kita pertama kenceng, lama-lama bisa menurun. Ya, keringetan bercucuran, kan begitu ya. Kenapa? Aus, kerongkongan, aus. Ya, kenapa? Ya itu tadi, persiapan jasmani fisik itu penting. Makanya founder kita sama co-founder kasih contoh, rutin berenang, ya misalnya. Rajin olahraga, ya. Memang itu bagus sekali, ya. Jadi persiapan fisik itu ya alhamdulillahnya PTBS keren ya. Makanya itu suplemen dari PTBS ya, Bimek ya, Hapsro itu ditelan semua. Ya LPN kolagen diminum semuanya. Kopinya diminum. Kenapa? Supaya kita jasmani fisik kita juga sehat ya. Apalagi kalau ada batuk, ada serak, kering tenggorokan, radang, wah itu udah luar biasa. Ya, luar biasa. Umi pernah merasakan sendiri ya pada saat diminta tampil itu pas lagi kena batuk kering yang bisa meneteskan air mata itu. Oh, itu luar biasa. Jadi persiapan jasmani fisik itu penting. Kedua, penampilan ya atau penampilan. Nah, penampilan ini baju pakaian kita pada saat kita mau public speaking itu dicek and recheck lagi. Apalagi kalau kita habis dari toilet. Ya, habis dari toilet biasanya Umi suka minta tolong sama ibu-ibu lain, tolong perhatikan. Ini gimana baju saya, kerudungan saya betul nggak? Karena saya baru dari toilet. Takutnya kerudungnya nyangkut ya, di mana bisa. Atau bapak-bapak sletingnya turun, ya bisa jadi. Nah itu harus diperhatikan. Mungkin ini hal-hal yang suka terlupakan, bahaya kalau dari kamar mandi itu harus diperhatikan. Karena kalau ada speaker yang seperti itu tidak memperhatikan penampilannya baru dari toilet itu berbahaya. Ya atau bedaknya atau lipstiknya, ya lipstiknya mungkin ada di gigi. Nah, itu akan mengganggu itu. Ya akan mengganggu penampilan. Maka harus betul-betul perhatikan, ya harus perhatikan penampilan karena Umi kasih kasus contoh Umi pernah mengalami penampilan yang mengganggu. Jadi Umi ada daleman ya celananya panjang daleman itu biasanya duduk. Nah, ternyata pada saat berdiri di panggung itu karetnya agak longgar. Jadi sepanjang Umi berbicara itu mengganggu sekali sedikit-sedikit menaikkan daleman itu. Itu pengalaman yang buruk ya menjadi satu catatan ya sebagai speaker pernah mengalami itu. Wah, itu sejak itu pada saat melakukan persiapan dari segi penampilan itu Umi harus loncat-loncat dulu. Ya, kalau kita loncat-loncat ada yang copot nggak ini? Misalnya kalau sepatu yang ada talinya itu diperhatikan talinya. Jangan sampai talinya itu mudah terbuka lalu kita injak lalu kita jatuh sendiri. Ya, itu penampilan dan kemudian persiapan rohani. Kerohanian itu penting banget ya. Wajah kita ini nggak bisa berdusta ya. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah itu harus betul-betul berserah diri kepada Allah. Ya betul-betul ya Allah, ini saya maju ke depan, la haula wala quwata illa billah, nggak bisa berbicara kalau tidak engkau yang nolong, nggak ada yang bisa nolong. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hablum minannas, hubungan juga dengan manusia itu kalau ada yang nyangkut itu berdampak pada saat kita ke depan itu berdampak ya. Itu hablum minannas. Next. Selanjutnya slide ketiga ya, selanjutnya penguasaan materi. Wah, ini penting. Penguasaan materi kita apa nih? Misalnya kalau kita di sini membawakan MP atau apa saja materinya, terutama yang paling banyak itu MP ya. Pahami, kuasai materi. Pertama kali Umi membawakan MP, kalau Umi tidak disuruh, memang minta. Ya Bu Miftah, saya minta. Jadi
Pas ada yang maju ke depan, Umi bilang sama Umi Elis, Mi, saya mau dong kayak gitu, Mi. Malah minta ya, malah minta. Ya udah, 2 minggu lagi nanti Umi bawakan MP ya, kata Umi Elis. Siap, Mi, gitu ya. Nah, langsung tuh sibuk di print out dulu. Ya, slide-slide-nya Umi print out, dipelajari dulu tuh per kata, dipelajari. Kalau ada istilah-istilah asing nanya, ini maksudnya apa nih? Takutnya salah paham. Jadi kita pahami dulu kalau ada istilah-istilah asing, ini maksudnya apa? Ini bonus ini maksudnya apa? Tanya dulu kalau belum paham. Karena kita akan membawakan materi terlebih dahulu kita harus paham. Sebelum kita membuat orang paham, paham dulu kitanya. Jadi pahami, kuasai materi. Ya. Kemudian yang kedua, B, gunakan bahasa yang mudah difahami audiens. Di lingkungan kita, pada saat kita membawakan MP itu beragam pendidikannya. Dari mulai yang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-cendol ada semua. S-cendol ya. Ada semua. Jadi oleh karena itu, khotibun nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah pembicaraan kita kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Bahasanya yang bahasa general, yang berbagai lapisan, berbagai pendidikan latar belakangnya bisa paham. Nah itu, gunakan bahasa yang mudah dipahami audiens. Kemudian gunakan retorika, seni berbicara. Nah ini, nah seni berbicara ini yang harus dilatih memang. Ya harus dilatih, ya bisa kita mendengarkan. Makanya ini A.A. Rizal keren banget. Ya semua pembicaranya direkam, lalu dimasukkan ke dalam YouTube, ya Smart Synergy Words, sehingga kita bisa belajar. Coba MP-nya Bapak ini gimana, Ibu ini gimana, kita dengarkan, kita pelajari titik komanya, ya. Kita ramu, ya, kita ramu cara mereka membawakan, lalu kita punya ciri khas tersendiri. Kita punya ciri khas tersendiri bagaimana kita membawakan. Kita tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu. Ya, to be yourself, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu, ya, tapi kita belajar mendengarkan boleh, bagus. Cara Bapak ini membawakan, Ibu ini membawakan, lalu kita menciptakan gaya kita sendiri. Ya, gunakan retorika, ya, intonasinya, iramanya, kemudian stressingnya, penekanannya, ya, kemudian gunakan bahasa tubuh itu adalah gesture, gerakan tubuh. Misalnya kalau Umi membawakan misalnya Assalamualaikum, badannya ke kanan. Warahmatullahi, menghadap ke tengah. Wabarakatuh, ke audiens sebelah kiri, sehingga seluruh audiens di ruangan itu kita pandang semuanya. Jadi kita ke kanan, kita ke tengah, kita ke kiri. Jangan hanya ke depan saja, yang kanan tidak dilihat, yang kiri tidak dilihat. Nah, pada saat wabarakatuh, itu tangan Umi selalu menggerakkan ke atas. Itu adalah kasih kode. Secara otomatis itu audiens akan terhipnotis. Pasti mereka akan menjawab. Kenapa? Karena gerakan tangan kita itu begitu wabarakatuh, tangan kita ke atas, mereka akan otomatis menjawab Waalaikumsalam, pasti begitu. Ya, jadi gerakan tangan kita ini ada maknanya. Bukan sembarang bergerak, ya. Jadi pada saat tangan kita wabarakatuh ke atas tuh mereka pun waalaikumsalam. Nah itu. Jadi gunakan bahasa tubuh ke kanan, ke tengah, ke kiri. Tidak harus ke kanan saja, tidak ke kiri-kiri. Jadi harus bergerak supaya apa? Itu menghilangkan gemetaran. Ya, yang bikin gemetaran, yang bikin deg-degan itu karena posisi kita itu kaku. Kakinya kaku, tidak bergerak ke kanan ke kiri, itu yang membuat grogi. Tapi kalau coba ya, kalau kita MP ya, kita bergerak ke kanan, bergerak ke kiri ya. Nah, itu akan membuat lebih energik lagi dan membuat audiens nggak lihat kita kaku seperti itu ya. Kemudian next-nya itu di slide selanjutnya ya. Nah, ini poin E-nya ya. Pembukaan isi dan penutup itu porsinya harus pas. Tergantung durasinya berapa. Kalau kita 1 jam harus kita bisa bagi. Ya, pembukaan misalnya 15%. Ya, 70%-nya isi, 15%-nya penutup. Ya, jadi jangan sampai pembukaannya kebanyakan. Ya,
Begitu isinya, waktunya udah mulai sedikit, ya. Penutup, nah itu. Jadi penutup udah kebagiannya sedikit. Jadi porsi. Memang berbicara menjadi public speaking, berbicara 1 menit itu lebih sulit daripada berbicara 1 jam. Karena kalau 1 menit itu kita tertantang bagaimana caranya, di situ ada pembukaan, di situ ada isi, di situ ada penutup dalam waktu durasi 1 menit. Tersampaikan semua pesannya, wah itu luar biasa. Ya, tapi kalau kita sebagai MP, ya kita ada 1 jam, tapi terpotong waktu ada video, ya. Video itu sangat membantu sekali karena pada saat video disetel, itu pembicara sebagai MP bisa istirahat. Bisa minum, bisa duduk, ya. Tidak terbayang kalau terus-menerus berdiri dan berbicara tanpa ada jeda istirahat, ya. Jadi itu bagus, ada pembukaan, ada isi, ada penutup, tinggal kita harus pandai-pandai porsinya kita bagi. Kemudian pemula, ya bagi pemula, kalau dulu Umi sebagai pemula, pembicara pemula ya, untuk menjadi public speaking pemula, itu Umi tulis dari awal sampai akhir, dari A sampai Z ditulis semua. Dari mulai Assalamualaikumnya ditulis, dari mulai muqaddimahnya alhamdulillahnya ditulis, ya, sampai penutupnya ditulis, isi-isinya ditulis semua. Ya, lalu dibaca, lalu dihafal, ya, lalu lama-lama terbiasa. Itu bagi pemula. Ya, bagi pemula langkah-langkah yang seperti itu sehingga pada saat kita tulis dari awal sampai akhir, lalu kita hafalkan dari awal sampai akhir, lalu kita coba praktekkan, tapi pada saat kita mempraktekkan berusaha tidak kaku. Tidak kaku, ya. Sehingga orang nggak tahu kalau kita di balik layar itu sebenarnya kita tulis dari A sampai Z. Nah, tapi kalau sudah agak mahir, itu poinnya poin yang G. Cukup menggunakan catatan poin-poin penting saja supaya ini para pembicara itu perlu sekali menggunakan catatan-catatan poin penting. Alhamdulillahnya kalau MP itu sudah ada slide-slide-nya sehingga kita tidak ngalor ngidul. Itu paling bahaya sekali kalau seorang public speaking itu apa? Ngalor ngidul, ngomongnya ke sana kemari karena tidak ada poin-poin penting yang dia pegang. Ya, tapi kita dengan adanya slide di layar itu sangat-sangat membantu, tidak perlu lari kemana-mana, balik saja ke laptop, ya, kembali ke laptop. Nah, seperti itu. Next, kemudian slide selanjutnya. Next. Nah, ini latihan, ya. Bisa ala biasa, ya. Itu perlu latihan, ya. Perlu latihan sekali. Kalau Umi hampir setiap hari latihan. Ya, latihan suara, artikulasi, A, I, U, E, O harus jelas. Ya, itu latihannya. Kalau Umi ini kan public speaking kalau secara umum, ya, itu kalau Umi sebagai penceramah itu punya bank judul. Dalam 1 tahun temanya berulang-ulang. Contoh, ya misalnya ceramah 1 tahun tentang maulid. Itu Umi sudah siap. Hafalkan minimal 1 ayat maulid, hadis tentang maulid, ya. Lalu penjelasannya. Habis maulid Isra Mi'raj. Ya, pelajari Isra Mi'raj. Habis itu puasa Ramadan, habis itu Idul Fitri, lalu Idul Adha. Habis itu tahun baru Islam. Terus berputar dalam 1 tahun. Jadi pada saat ditembak kapanpun, diminta menjadi pembicara kapanpun kita sudah siap. Karena itu adalah materi PHBI. Pekan-pekan hari besar Islam yang selalu berulang-ulang selama 1 tahun. Atau ada materi tentang tasyakuran menempati rumah baru, tasyakuran menjelang pernikahan, tasyakuran kelahiran, khitanan dan sebagainya. Itu kalau untuk public speaking di luar sana materi yang lebih luas. Tapi kalau untuk kita di sini bisa ala biasa misalnya membawakan MP itu karena terbiasa. Ya perlu sekali di sini ya berlatih di depan cermin. Ya kalau kita berlatih di depan cermin kita tahu dari arah mana kita lebih bagus. Ya coba kalau kita dilihat dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, ya contoh kayak Umi ini giginya sebelah kanan ini kan ompong, itu bisa diakalin kalau pakai mic, ya micnya pasti nutupin sebelah sini, karena udah tahu, itu udah ada tekniknya, ya jadi udah ada tekniknya, ya, jadi tenang kalau kita sudah belajar public speaking, kita tahu menutupi kekurangan kita tahu menutupinya.
Kalau kita tahu sebelah kanan kita giginya ompong, maka letakkan mic itu di kanan, maka dia akan menutup, nggak kelihatan. Nah itu pintar-pintar kita ya. Berlatih di depan cermin, jam terbang 10.000 jam. Kalau kita ingin menjadi public speaking ya, menjadi pembicara to be profesional itu minimal ada 10.000 jam. Jadi kalau Umi pertama kali megang mikrofon itu kurang lebih usia 5 tahun. Usia 5 tahun itu sudah disuruh tampil ke depan selawatan. Ya, selawatan bareng Bu Fatimah ya, itu selawatan ya. Lalu kelas 6 SD diminta untuk mengaji, lalu sanawiyah SMP disuruh untuk MC, ya, lalu madrasah aliyah sudah mulai disuruh ceramah. Sudah mulai disuruh pidato pas SMA itu. Kemudian S1 sudah ceramah, S2 ceramah di publik. Sampai sekarang. Jadi memang jam terbangnya dari kecil sudah biasa. Bahkan kalau datang ke acara pernikahan itu Umi nggak mau makan sebelum nyanyi di atas panggung. Ya itu jam terbang soalnya ya. Kemudian iya, jadi kalau ada acara pernikahan, pesta, Umi datang itu bukan nyerbu makanan. Jadi mendekati ya bandnya itu, saya mau ngisi dong nyanyi gitu ya. Habis nyanyi baru bisa makan. Ya, sampai begitu mencari jam terbang. Jadi jangan menolak saat diminta untuk tampil, itu pantangan ya. Kadang-kadang diminta, Ibu bisa ya ngisi ini. Oh jangan saya. Oh, kalau begitu terus nggak bakal pinter-pinter. Yakin nggak bakal. Apalagi kalau yang nyuruh Abi. Ya, kalau Abi nyuruh itu kita wajib. Udah Bismillah sami'na wa ata'na. Mau disuruhnya dadakan 1 menit apa terserah. Ikutin saja. Karena itu proses ya, proses buat kita supaya kita tampil sebagai public speaking semakin cerdas. Jangan pernah menolak saat diminta untuk tampil. Itu hukum yang berlaku seperti itu. Walaupun pada saat habis terima itu ya Umi waktu awal-awal menerima jadwal ceramah nih Bu Miftah, itu sampai nggak bisa makan 2 minggu. Kenapa? Oh ya, gemeteran gini. Ya misalnya sudah menerima jadwal ceramah. Jamaahnya 500 orang lebih ya misalnya. Nah itu gemeterannya itu udah 2 minggu sebelum tampil udah tapi saya harus bayar. Saya harus bayar gemetaran itu untuk menjadi seorang to be profesional. Saya bayar gemetarannya. Ya waktu SMP Umi pernah ya mengaji ya dengan mic itu badannya gemeteran semua. Orang di belakang pada ngetawain. Nggak apa-apa, saya bayar ditertawakan orang. Ya karena saya harus menjalani itu. Jadi gemetaran itu ngajinya itu. Sampai gemetaran, wah nggak terkendalikan itu gemetarannya karena ketakutannya. Ya karena nervous tapi saya harus tampil. Nggak apa-apa, masih terbayang gimana mereka mentertawakan. Nggak apa-apa. Karena suatu saat saya pasti akan bisa tampil tanpa gemeteran. Nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi memang proses itu harus kita jalani teman-teman. Nah nextnya di slide selanjutnya. Nah ini ada trik teman-teman. Ini ada trik sukses berbicara di depan publik. Pertama, datang lebih awal. Ini satu kunci. Jadi kalau Umi bisa dikatakan tidak pernah ya asal diundang itu datangnya terlambat, nggak pernah. Kalau terlambat pasti ada sesuatu nih. Tapi nggak pernah ya. Jadi misalnya waktu tahun kemarin Umi sebagai MC di acara malam penghargaan tahun kemarin sama Pak Nofri. Itu sebelum mulai acara itu Umi sudah datang. Umi sudah datang ya. Yang kedua kuasai medan. Itu sudah Umi coba tuh panggungnya. Panggung malam penghargaan tahun kemarin tuh Umi begitu masih sepi ya, belum banyak yang datang, Umi minta izin. Mas, saya mau coba ya Mas, mau coba berdiri-berdiri. Oh ya silakan. Saya harus nguasain sini Mas biar nggak gemeteran gitu. Oh ya. Saya injek-injek dulu. Jadi Umi injek-injek panggungnya dulu nih ya. Dan cek penampilan di situ. Cek penampilan begini, pada saat jalan di panggung keinjek nggak itu bajunya. Kadang-kadang kostum kita kepanjangan, Bu Miftah, takutnya kita injek sendiri, akhirnya kita jatuh sendiri. Nah itu bahaya, apalagi ada tangga-tangga. Yang selanjutnya keempat, Umi cek sound system. Ya kadang-kadang mikrofon itu beda-beda. Nah ketika kita tahu mic yang ini lebih bagus, biasanya Umi udah tandain, wah ini micnya bagus nih, tandain pakai yang ini. Nah begitu. Jadi kita coba tes mic-nya seperti apa. Karena mic itu sangat menolong sekali. Kalau semakin bagus mikrofonnya, nyes-nyes suara kita tuh sangat terbantu sekali ya. Nah selanjutnya next. Slide selanjutnya. Nah ini
Jangan lupa berdoa. Wah, ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Bahaya sekali kalau kita lupa berdoa. Lupa berdoanya itu sendirian ya, beda berdoa rame-rame. Nah, kalau kita sebagai panitia pada saat kita seminar di SSW itu kan ada doa yang bersama-sama, Al-Fatihahnya bareng-bareng. Lalu kita tos ya sukses gitu kan. Itu doa rame-rame teman-teman. Tapi kalau kita sebagai public speaking, kita mau sebagai pembicara itu wajib berdoa yang sendirian. Sendirian, menyendiri. Ya, terkadang Umi juga suka menyendiri, tapi namanya posisinya lagi rame, ya udah kita pejam mata aja, kita berdiri kita berdoa konsentrasi, nggak apa-apa kalau ada yang ngeliat tuh Umi Kalsum lagi komat kamit berdoa, nggak apa-apa, karena itu hubungan kita kepada Allah. Nanti kalau kita nggak berdoa repot nanti, ya di tengah-tengah bicara itu baru inget, ya Allah saya lupa, nah itu nggak boleh. Jadi selalu berdoa komat kamit sendiri, baca bacaannya. Ya bisa robisroh li sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apapun doanya, yang penting baca sendiri betul-betul ya dengan khusyuk, pejam mata berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ini kalau tidak Engkau yang membantu ini nggak bisa aku berbicara ini ya Allah. Ini yang maha kuasa Engkau, aku nggak bisa bicara apapun kalau bukan Engkau yang mengizinkan. Jadi benar-benar berserah diri kepada Allah ya. Dan yang F itu biasanya minta doa restu. Ya, kalau Umi kan kalau sebagai MP sebelahnya kan ada Umi Elis. Itu sebelum maju biasanya minta doa, Mi, doain ya Mi biar lancar gitu. Ya, selalu minta doa dari guru-guru, dari orang tua kita, dari pasangan hidup kita, dari anak kita tuh selalu. Kalau Umi nggak bisa lepas dari air doa. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat Umi bawa air, itu bukan sembarang air. Ya, itu adalah air doa. Jadi kalau mau jadi pembicara itu, meskipun di depan meja pembicara itu ada air, tapi selalu Umi pasti bawa air. Ya, yang dituang itu air dari botol Umi sendiri. Kenapa? Itu bukan air sembarang air, tapi air doa isinya. Makanya kalau air mineralnya itu bungkus plastiknya pasti dibuka. Kenapa? Karena untuk menandakan ini bukan air orang umum. Karena kalau masih ada labelnya, itu bisa diambil orang, bisa diminum orang. Tapi kalau sudah dibuka plastik yang melingkar di botol air mineral, itu menandakan itu air kita. Dan itu adalah air doa. Dan itu Umi yakini sampai hari ini, itu harus teman-teman. Ya, kalau Umi secara pribadi, saya punya air seperti itu. Karena the power of water ya, air yang didoakan itu sangat berpengaruh sekali ya. Bismillah, apalagi yang mendoakan itu orang-orang yang mustajabah doanya, ya orang-orang terdekat kita. Nah seperti itu. Kemudian ucapan yang berasal dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Ya, kalau udah Abi bicara, Umi bicara, itu kita udah meneteskan air mata. Coba teman-teman ingat kalau Abi baca doa, ya itu baca doa Abi itu karena dari hati. Itu pasti kenanya ke hati, itu pasti meleleh air mata. Kalau yang nggak nangis mungkin nggak konsentrasi. Kalau yang tidak menangis mungkin nggak konsentrasi. Tapi kalau konsentrasi pasti nangis ya. Karena ucapannya itu berasal dari hati. Kemudian di sini ada olahraga ya. Karena kita sebagai pembicara butuh menjadi seorang energik. Apalagi pembawa MP itu loncat sana, loncat sini ya. Itu mesti energik. Fisiknya harus kuat ya, durasi untuk MP juga lama ya. Jadi kita harus pembawa materi itu harus olahraga. Dulu Umi sempat nge-gym. Ya, sekarang aja ini enggak olahraga ya. Nanti mudah-mudahan bisa balik lagi karena bahaya. Bahaya kalau tidak olahraga. Ya, kita sebagai pembicara itu harus dituntut lincah, dituntut kuat berdiri. Ya, kemudian olah vokal. Olah vokal ini kalau Umi latihannya itu, makanya kan sampai ada yang bicara Umi kok dari awal sampai akhir ya nadanya tune-nya tetap kencang begitu gitu ya. Karena Umi sudah latihan itu menyanyi 20 lagu nonstop. Bu Miftah, iya Bu Miftah. Nyanyi 20 lagu nonstop. Ya lagunya campur ya, ada qosidah, ya ada dangdut, ya apa aja lah. Apa aja, ada rock ya. Ada apa ya? Kenapa? Karena kalau lagu pertama itu nadanya harus rendah Bu Miftah. Harus yang nada rendah, ya nada koror. Jangan langsung jawab, jangan langsung nada yang paling tinggi, jangan. Nanti kaget pita suaranya kaget.
Jadi sebelum kita pakai nada tinggi-tinggi, kita nyanyinya yang rendah-rendah dulu. Lagu-lagu rendah dulu, lagu yang sedang, baru yang tinggi, ya. Jadi supaya jangan pita suaranya ini kaget, itu bahaya. Jadi suara kita ini adalah modal buat kita. Jadi dijaga. Dari mana jaganya? Umi pantang makanan. Jadi kalau makanan, kalau kita mau mau membawakan public speaking, itu jangan makan goreng-gorengan terlalu banyak. Jangan minum air es yang sangat dingin sekali itu, jangan, karena dia nggak bisa nanjak suaranya kalau kita minum. Makanya sebelum Umi membawakan satu materi, kalau diminta sebagai public speaking, maka Umi tidak mau makan apa-apa. Ditaruh makanan di depan meja Umi, nggak akan Umi sentuh sebelum selesai menjadi pembicara. Tapi selesai menjadi pembicara baru berani makan. Apa aja taruh di meja Umi makan. Ya. Tapi kalau sebelum selesai berbicara ditawarin nih Mi, ya kentang goreng Mi, ditaruh di meja tuh kalau lagi MP ya, di GWS misalnya, nggak bakal disentuh. Ya karena itu. Ya karena apa? Suaranya lagi dijaga. Apalagi permen. Nah Umi punya saran Bapak Ibu, kalau kita mau jadi pembicara, jangan coba-coba makan permen kalau Umi ya. Kenapa? Karena permen itu minuman manis ya, minuman manis atau permen itu mengundang air liur banyak. Takutnya kita keselak, tersedak dengan air liur sendiri. Jadi Umi tidak berani makan yang manis-manis, teh manis, permen sebelum ya menjadi pembicara itu selesai. Udah selesai, wah apa aja boleh dimakan, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi olahraga, olah vokal ya itu Umi sangat jaga sekali. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan kita disuruh jadi pembicara, kita nggak tahu. Ya, tiba-tiba dadakan bisa aja. Kemudian yang halaman slide terakhir, ini ada slide terakhir. Olah rasa. Ya, kita harus pakai perasaan dalam berbicara itu pakai perasaan. Ya ada zuk, kalau ngaji itu ada zuk, ya ada rasanya. Jadi kalau kita olah rasa, ya apalagi kita pandai membaca audiens. Kalau kita lihat audiens sudah mulai mengantuk, audiens sudah mulai bosan mendengarkan pembicaraan kita bisa lihat dari gerakan tubuh mereka. Jadi jangan diperpanjang lagi, kalau mereka sudah gelisah itu jangan diperpanjang lagi pembicaraan kita. Kita harus cepat ya menyelesaikan ya seperti itu. Dan juga kita jangan kaget begitu dikasih kode waktu tinggal 15 menit lagi, kita jangan panik. Nah itu penting sekali sebagai pembicara, sebagai public speaking. Kan kita ada timekeeper ya, ada timekeeper ketika pemberi waktu itu memberikan waktu tinggal 15 menit lagi, kita nggak perlu panik, kita cukup kasih kode kepala mengangguk bahwa saya sudah baca pesan itu. Dan kita tidak perlu sampaikan, wah waktu saya tinggal 15 menit lagi nih, nggak perlu, itu rahasia kita aja sama panitia ya. Audiens itu adalah raja, mereka nggak perlu tahu apa yang kita alami. Ya, audiens nggak perlu tahu, wah sebenarnya saya ini adalah pengganti nih, MP pengganti nih, atau waduh saya sebenarnya nih baru disuruh 1 jam yang lalu ini, nggak perlu tahu. Atau wah saya masih belajar nih, dalam arti sebenarnya nggak perlu. Jadi kita tidak perlu memberitahu ya isi dapur kita, nggak perlu. Cukup mereka adalah raja, kita berikan mereka informasi. Baik. Itu saja yang bisa Umi sampaikan. Sebelumnya Umi akan tutup dengan sebuah lagu. Iya, ada lagunya Bu Miftah ya. Mangga Mi. Oke, ada sebuah lagu. Kedengeran ya, mudah-mudahan. Jalan panjang yang ku lalui, penuh duka dan penuh duri, tapi aku takkan peduli, walau tak mudah ku kan jalani. Karena PTBS baik sekali, semua rewardnya telah disiapi, tinggal kitanya mau beraksi. Samina atona Abi dan Umi, aku kan terus berlari, ku ikuti Abi dan Umi, angan dan harapanku luas membentang priority, dan aku terus berlari karena targetku telah pasti, ku pacu semangat hidup untuk capai luxury. Oke, terima kasih. Itu sebagai contoh sebenarnya latihan suara sebenarnya ya, dari rendah sampai ke tinggi.
Terima kasih, itu saja yang bisa Umi sampaikan. Sukses selalu bersama dengan PT BES. Kurang lebihnya Umi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Miftahul Jannah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong untuk Suminangsi. Luar biasa, Masya Allah. Saya jadi deg-degan ya, Mi ya. Karena semuanya udah kekupas tuntas. Nggak ada lagi nih bilang kalau kita nggak bisa bicara di depan khalayak umum. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah diberikan ilmu yang luar biasa oleh pemateri kita malam ini. Dari mulai membangun percaya dirinya, seperti apa di public speaking, persiapannya, penguasaan materinya, latihannya seperti apa, dan terakhir trik suksesnya. Ya, teman-teman sekalian, kita bisa kupas tuntas lagi. Silakan kita buka pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya, dan jangan disia-siakan, ini ilmu yang luar biasa. Sehingga teman-teman di lapangan nanti bisa enjoy dalam memberikan materi misalnya. Jadi public speaking-nya bisa dikuasai sedikit demi sedikit sehingga menjadi bukit. Ya, tadi sudah Umi Kalsum sampaikan bahwa butuh 10.000 jam untuk mendapatkan pemahaman tentang public speaking di lapangan. Jadi nggak ada yang tahu tadinya kalau ternyata Umi Kalsum pernah merasakan yang namanya gemeteran gitu ya, tapi luar biasa. Ya itulah teman-teman, kita akan buka sesi pertanyaan. Jangan sampai terlewati. Silakan buka catatannya, tulis yang mau ditanya dari A sampai Z-nya, kita akan buka. Yuk, bismillah, kita akan buka pertanyaan, 3 pertanyaan dulu. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Bu ke Umi. Ya, silakan. Dari Pak Subani SSW 11. Mangga. Silakan Pak. Kalau kita di panggung, napas sesek, badan panas dingin, kayak gemeteran itu gimana itu supaya oke lagi gitu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mungkin yang ngerasain kayak begini bukan Bapak doang ya, bukan Pak Subanda doang. Tapi kebanyakan apalagi untuk yang baru pemula, itu di panggung kok sepertinya nervousnya luar biasa. Panas dingin, kita sampai ada yang mules-mules, mual-mual makan ya. Ya Umi, ini gimana nih cara ngatasinnya supaya ketika kita di atas panggung, hal ini bisa kita atasi. Silakan Umi Kalsum, jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Miftah, terima kasih Bapak Subani nih SSW 11 nih, pertanyaannya keren banget ya. Betul seperti disampaikan Bu Miftah, memang semua orang pasti pernah mengalami ini. Ya, dipanggil jadi sesak napas ya. Sesak napas, gemetaran. Nih Pak Subani masih mending ya. Kalau Umi itu 2 minggu sebelum tampil itu udah gak jelas, tidur gak nyenyak ya. Tidur gak nyenyak, makan gak enak, memikirkan hari hanya gitu. Kadang-kadang memikirkan alasan apa ya kira-kira ya, biar gak jadi aja deh gitu. Apa bilang sakit apa gitu, ya apa pusing apa ada acara keluarga gitu, biar nggak jadi tampil gitu. Pak Subani, saya pernah mengalami apa yang Bapak rasakan pernah. Ya, kalau Umi malah lebih unik ya. Umi kalau nervous itu kepala semutan. Coba bisa kebayang nggak kalau orang kan semutannya tangan, semutannya kaki, semutan gitu ya, kebas gitu. Umi itu kepalanya kayak semutan gitu. Itu udah gemeteran paling tingkat tinggi, dan itu biasanya ya solusinya itu memang adalah jam terbang, Bapak. Kalau misalnya itu dialami oleh orang yang masih jarang tampil, itu wajar, memang normal memang. Ya, coba lihat kayak Bapak Budi itu nggak pernah bicara, disuruh pegang mic. Coba itu katanya mic-nya kok bisa, ini mic-nya nggak bagus katanya. Kok gerak-gerak sendiri mic-nya gitu. Padahal bukan salah mikrofonnya. Ya Pak Budinya yang gemeteran tangannya, atau mic-nya kok terasa berat itu ya.
Jadi apa yang disampaikan Bapak Subani ini betul sekali ya, dirasakan oleh mayoritas orang ya. Kalau Umi dulu pernah gini Pak Subani, saking gemeterannya itu keringat dingin ya, keringatannya tambah banyak, kertas yang ada tulisannya itu kebetulan pulpennya pulpen tinta Bu Miftah. Akhirnya jadi nggak jelas tulisannya karena kena keringatan di tangan. Itu gemetaran seperti itu sampai pernah. Nah, tapi solusinya memang harus kita bayar. Bismillah, kita ikhlas, kita bayar. Gemetaran itu mesti kita bayar karena kita butuh 10.000 jam. Sama seperti kita latihan naik sepeda. Latihan naik sepeda kita mesti bayar, gemetaran naik sepeda, jatuh-jatuh kaki kita, lecet-lecet dengkulnya atau tangannya itu harus kita bayar. Harus kita bayar karena jam terbang untuk naik sepedanya belum tinggi. Tapi begitu jam terbangnya sudah cukup, maka kita akan melaju membawa sepeda itu tanpa perlu lecet-lecet lagi, nggak perlu jatuh lagi. Begitu 10.000 jam kita sudah ahli ya membawa sepeda, bahkan dengan satu tangan, bahkan dengan lepas tangan sekalipun kita tangannya nggak pegang gagang ininya bisa. Nah itu yang profesional. Jadi bisa naik sepeda tanpa harus pegang. Setirnya nggak perlu dipegang. Nah seperti itu. Itu kalau sudah naik sepeda yang profesional. Sama dengan kita sebagai public speaking, kenapa kita dipanggil ke depan langsung sesak napas, langsung gemetaran, karena memang kita sedang butuh proses jam terbang. Jadi dinikmati saja. Dinikmati saja proses itu, atau kita lagi presentasi ya ke rumah calon mitra gitu ya Pak Subani, ya presentasi ke depan rumah calon mitra, itu pasti pertama-tama awalnya mungkin deg-degan, bingung mau ngomong apa gitu ya. Nah sebab itu pas harus dijalani, harus dilewati. Tapi alon-alon sing kelakon, lama-lama kita seiring waktu sejalan pasti akan lancar. Seperti itu Bapak Subani. Jadi solusinya adalah memang proses ya, untuk menjadi orang yang ahli sebagai public speaking butuh proses, butuh jam terbang, dinikmatin, tapi kita supaya bisa lebih pede, persiapan dan latihannya. Nah itu mungkin itu solusinya, persiapan dan latihan. Terima kasih Umi, kembalikan lagi kepada Ibu Miftah. Terima kasih Bu Miftah. Sama-sama ya Bapak Subani. Ya. Iya. Di chat ada beberapa pertanyaan ini, Mi. Nih, Assalamualaikum. Dari Bu Natia SSW 25 yang ada di Hong Kong. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Natia SSW 25, aku mau tanya begini, Umi. Saya kadang awalnya bicara lancar di saat prospek. Tapi kalau sudah diputus sama yang di prospek, kok langsung hilang apa yang mau diucapkan. Itu gimana ya Umi ngatasinnya? Gitu, Mi. Jadi awalnya lancar nih, tapi kalau udah di-cut sama yang di prospek bingung tuh mau bagaimana lagi. Jadi ada apa ya bahasanya? Ngeblank itu biasanya ngeblank. Itu ngatasin. Iya. Baik, ini terima kasih Bu Miftah dan juga terima kasih Bu Natia SSC 25 dari Hong Kong. Ini rajin banget, selalu rutin ya, luar biasa ini Bu Natia ini ya. Memang terkadang kalau kita lagi berbicara, kalau dipotong di tempatnya nggak pas itu bisa ngeblank. Ya, itu suka ngeblank. Bahkan orang yang sudah ahli sekalipun, kalau ada suara yang ganggu aja itu suka, makanya harus benar-benar konsentrasi. Ya, kita bisa berbicara sekalipun ya mungkin ada suara anak kecil menangis, ya coba kita lagi presentasi nih kayak Bu Natia yang Ibu Natia sampaikan. Kita lagi presentasi memprospek orang tuanya, tiba-tiba datang anaknya nangis-nangis dan sebagainya, itu membuyarkan konsentrasi kita. Ya, jadi solusinya harus tadi ya, kita harus lihat situasinya, kondisinya ya. Kalau memungkinkan kita bisa langsung pada tujuan kita, tapi kalau tidak kita mengalir, yang penting langkah-langkahnya kita ikutin saja. Jadi kembali lagi ya, harus menenangkan. Berarti langkah-langkahnya ini solusinya seperti yang tadi Umi sampaikan. Pertama niatnya dulu. Niatnya kita mau menolong, mau membantu keluarga yang ada di sini, orang yang kita mau datangi, niatnya untuk membantu mereka supaya hidupnya berkah, terbebas dari hutang dan riba. Nah, kalau kita niatnya untuk membantu, niatnya adalah untuk mencari ridha Allah, ya,
mencari ridho baginda Rasulullah, ya, karena kita sebagai pendakwah niatnya melanjutkan perjuangan baginda Rasul, apapun yang akan terjadi ya sudah. Ya, kita ikhlaskan saja. Yang penting kita sudah semaksimal mungkin, ya. Tadi memang sekali lagi memang makanya Abi dan Umi menyampaikan kita presentasi itu minimal 1 hari 3 orang. Ya, malah terakhir ini ya yang paling spektakuler lagi, kalau kita mau mengikuti kesuksesan Abi dan Umi, itu presentasi 1 hari ya ke 10 orang. Coba bayangkan. Ya, kalau kita presentasi kepada 10 orang 1 hari seperti Abi Masturi dan Umi Elis, luar biasa. Ya, jadi semakin lama semakin lancar. Nanti kita ada evaluasi. Tadi kenapa ya? Apa kesalahannya, apa kekurangannya, kita bisa evaluasi. Itulah pentingnya kita teamwork, ya, kerja dengan tim. Misalnya kita presentasi ke salah satu rumah calon mitra kita, misalnya berdua atau bertiga. Nanti kita evaluasi, tadi salahnya di mana? Tadi kekurangan saya di mana? Jadi kita bagi tugas. Ya, nanti kamu bagian misalnya tentang visi misi PTBS. Nanti saya bagian misalnya kalau memang harus ke produk, bagian kamu tentang produk ya. Jadi kita bagi tugas, jangan sudah dia yang menjelaskan visi misi perusahaan, menjelaskan sistem marketing plan-nya, dia juga yang produk, itu kasihan sekali ya. Itu luar biasa. Jadi biasanya Umi sendiri kalau dulu pas teamwork itu bagi-bagi tugas. Ya, Umi misalnya bagian MP-nya nanti ya, nanti tentang marketing plan-nya nanti Ibu yang satu lagi, misalnya tim Umi nanti bagian produk Ibu ya. Nanti yang sini bagian follow up-nya. Jadi kita udah bagi-bagi tugas supaya jangan sendiri one man show. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu sekali ya, penting sekali apa yang ditanyakan oleh Bu Natia, ini bagus sekali. Memang itu kadang-kadang kalau ada yang mengganggu ya, itu bisa ngeblank. Wah, saya tadi ngomong apa ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang sekali lagi butuh latihan ya, butuh jam terbang. Mudah-mudahan segala hambatan-hambatan dalam public speaking yang pernah kita alami itu menjadi satu pengalaman dan kita mengambil pelajaran supaya itu tidak terulang lagi di kesempatan selanjutnya. Umi kembalikan lagi kepada Bu Miftah. Terima kasih Bu Natia. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, Bu Natia. Oke. Sudah terjawab ya Bu Natia dari Hong Kong. Selanjutnya Mi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Umi Kalsum, ini ada pertanyaan dari Teh Nani, SSW 11. Assalamualaikum Teh Miftah dan Umi Kalsum. Saya Nani dari SSW 11 mau tanya sama Umi Kalsum. Gimana caranya menghilangkan nervous ketika mau nge-MC? Nih kadang-kadang kan di GWS nih ada tugas nge-MC dari Abi. Ngapalinnya tuh pasti nervous nih. Gimana caranya nih? Ya, baik, terima kasih Bu Miftah. Terima kasih Bu Miftah, terima kasih Bu Nani. Wah, ini Bu Nani mah hebat ini mah ya. MC yang jam terbangnya udah banyak, ini majelis taklimnya juga luar biasa. Tapi yang namanya nervous itu pasti ada, ya. Justru nervous itu datangnya di awal-awal, ya. Ibarat kata mesin, ya, kayak mesin mobil tuh harus dipanasin. Nanti semakin panas, itu udah keenakan, malah susah berhentinya. Nah, jadi betul sekali nih pertanyaan Bu Nani penting. Jadi kalau Umi itu kalau misalnya dulu pernah waktu saat MC itu biasanya sebelum ada MC ya, itu harus ada latihan sendiri di belakang. Biasanya mencocokkan apalagi kalau berdua, kalau duet itu harus ya, kalau Umi dulu sering duetnya sama Pak Nofri. Ya, sering sama Pak Nofri itu duet, nanti kita bagi. Ya, salam pertama siapa, salam kedua siapa, itu harus ada penempatannya, harus ada catatan. Pertama kita salamnya bareng ya, Pak Nopri ya, assalamualaikum bareng. Nah, habis itu salam yang kedua siapa Pak, yang ketiga siapa tuh gantian. Jadi supaya kita nggak nervous, pasti sebelumnya ada persiapan. Yang bikin nervous semakin parah itu nggak ada persiapan. Kita MC berdua nggak ada koordinasi. Siapa bawakan apa, bagiannya yang mana, nah itu. Ya, tapi kalau sebelumnya kita sudah ada pembicaraan dengan teman bicara kita, nanti Bapak bagian sini ya, salam ya, nanti bagian ini, nanti kata
pendahuluannya ini saya bagian ini, Bapak bagian ini, nanti salawat bagian saya Pak, misalnya nanti bagian ini. Kalau sudah ada bagian-bagiannya pasti lebih tenang, sudah tahu oh baik. Nah, tapi sebelum itu supaya mengurangi nervous ya, mengurangi nervousnya minimal itu nervous itu berkurang, nggak terlalu membludak, itu adalah kita latihan dengan teman kita MC. Kalau biasanya kan berdua kalau di GWS itu, nah itu latihan di belakang. Habis itu selesai. Ya, tapi tetap yang namanya awal-awal Umi secara pribadi saja yang alhamdulillah jam terbangnya udah dari SD ya, dari umur 5 tahun sudah memegang mikrofon sampai hari ini. Yang namanya dingin itu pasti ada. Pernah waktu itu Mi sampai pegangan tangan Umi Elis kan, kok dingin banget kayak es batu kata Umi Elis. Iya Mi, itu apa? Karena apa? Karena lama nggak dapet jadwal MP. Jadi kalau kita kelamaan nggak dapat jadwal MP itu juga pengaruh pasti pengaruh. Makanya alhamdulillah kadang-kadang ya kalau di restoran Padang Sederhana Cilangkap, Umi sering hampir setiap itu dapat jatah welcome speech itu alhamdulillah banget. Jadi mau nggak mau setiap minggu itu Umi pasti maju ke depan. Kalau kita sering welcome speech ya maju ke depan itu udah jadi biasa gitu. Dulu pernah waktu di Hotel Harper hampir tiap minggu itu MP-nya Umi. Ya, seneng di situ seneng kenapa? Wah, saya tiap minggu nih dapat jadwal MP nih di Hotel Harper. Jadi apa? Jadinya lancar gitu. Tapi begitu agak jarang, nah gitu sekali lagi dapat itu agak pasti dingin ada aja. Ada aja dingin itu pasti masih datang gitu, datang ya. Tapi begitu biasanya dingin di awal, begitu tampil ke depan, begitu dipanggil ya sama Abi ya pada saat Abi habis welcome speech itu udah mulai reda. Makanya kita nggak langsung ke materi, makanya langsung ya tangannya semua tepuk tangan gitu dulu. Siapa dilunasin utangnya, digitu-gituin dulu. Nah, pada saat begitu-gitu tuh itu dinginnya hilang lama hilang gitu. Lama-lama hilang. Sama seperti MC itu pada saat kita salam 3 kali ya, itu udah mulai reda tuh dinginnya hilang. Lama-lama hilang benar-benar 100% hilang. Ya nggak mungkin terus-terusan dingin, nggak. Itu dingin tuh di awal aja. Karena kita baru mau masuk ke panggung. Biasanya gemetaran tuh di awal. Tapi kalau udah enak malah susah disuruh berhenti biasanya seperti itu ya. Jadi ini bagus sekali pertanyaan Ibu Nani yang mengenai nervous supaya berkurang. Satu, kesimpulannya harus ada persiapan matang. Yang kedua, ya memang harus ada latihan. Dan yang terakhir itu memang jam terbang nggak bisa dibohongi. Yang nggak bisa dibohongi memang itu. Seperti itu. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Miftah. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Umi Kalsum. Terima kasih Teh Miftah. Terjawab ya Teh. Gimana Iya. tuh? Tapi ini sebenarnya bukan Teh Nani aja. Saya juga kalau nge-MC awal-awal itu pasti ada nervous pasti. Tapi yang jelas itu hanya ya sekitar 3 menit awal lah. Nervousnya itu nanti hilang kalau kita udah di atas panggung, udah teriak-teriak, udah banyak gerak itu akan hilang sendiri. Bisa dibilang bahwa persiapannya harus lebih matang sehingga nervousnya juga nggak terlalu banyak nervousnya. Oke, lanjut Umi, ada pertanyaan dari Pak Haji Iding, SSW 21. Saya mau tanya Mi, apabila ada pertanyaan dari orang yang akan kita prospek, saya mau ikut tapi apa yang pernah Bapak dapat? Saya pengen ikut. Gimana nih? Coba saya ulang ya dari Pak Haji Iding. Apabila ada pertanyaan dari orang yang akan kita prospek, kata orangnya gini, saya mau ikut, tapi apa yang pernah Bapak dapat? Maksudnya reward-nya kali ya, maksudnya. Ya, apa udah dapat apa gitu. Maksudnya di PTB udah dapat apa? Kalau Bapak udah pengen ikut, mungkin jawabnya gimana kali ini kalau kita presentasi terus pas di prospek ada yang nanya seperti itu. Kita jawabnya gimana? Iya. Baik, terima kasih Bu Miftah. Terima kasih Bapak Haji Iding. Ya luar biasa ini murah kita. Ini pertanyaannya bagus sekali dan itu biasanya banyak kita alami ya. Sudah dapat apa begitu Teh Miftah? Kita lagi prospek gitu kan udah selesai ngomong. Memangnya udah dapat apa kan begitu. Ya, kita bisa jawab bahwa
reward yang pertama kali kita dapatkan satu adalah ketenangan batin. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Itu ketenangan batin apa? Sejak kita bergabung bersama PTBS itu Umi secara pribadi nggak ada kepikiran upgrade, nggak ada kepikiran top up, nggak kayak dulu ya. Cari-cari pinjaman udah nggak ada lagi tuh. Yang ada adalah pikiran kita bagaimana caranya kita menuntaskan utang-utang ini lunas. Itu satu. Itu reward yang pertama kali dapatkan, satu ketenangan batin. Kedua, senang, happy, bahagia kita punya orang tua seperti Abi dan Umi Elis. Itu kebahagiaan yang luar biasa, rasa syukurnya ya luar biasa. Kalau nggak bertemu, nggak tahu nasibnya gimana gitu. Mungkin sampai hari ini Umi masih ada cicilan mobil, ada cicilan motor ya. Nah, jadi bersyukur ya Allah, saya sudah dipertemukan dengan hamba-Mu yang soleha seperti ini. Ya, semudah-mudahan kita bisa kecipratan suksesnya seperti beliau itu. Kemudian yang ketiga, rewardnya adalah bertemu dengan saudara-saudara SSW yang sudah kayak satu keluarga, nggak ketemu sehari aja kangen sama Bu Miftah. Ya kan, Bu Miftah? Ya kita ini ketemu terus Bu Miftah, kapan nggak ketemunya? Ya kan, kadang-kadang ketemu di rumah Abi, ya kadang-kadang kita kalau di seminar pasti ketemu kita. Ya, rasanya apa ya, daya tarik kuat seminar itu nggak mungkin nggak datang kecuali kepepet banget ya, mungkin karena sakit atau karena apa ya. Umi sudah bisa hitung ya, sejak Umi gabung di PTBS ini dan aktif itu pernah 2 minggu nggak datang seminar itu karena sakit ya, sama 1 kali nggak datang karena mengurus nenek di rumah sakit, itu sampai dihitung. Selebihnya sama 1 lagi pernah ya, karena hujan gede, udah masuk jalan tol, balik lagi Bu Miftah. Balik lagi pulang, ternyata di Griaulan Sari Bekasi kering, nggak hujan. Wah, itu malu banget Umi, kenapa balik saya gitu. Jadi saya ingat kapan saya nggak seminar gitu. Kita sampai ingat. Nah, kenapa? Karena reward yang pertama kita dapatkan itu ketenangan, kebahagiaan. Kayaknya sama teman-teman SOS itu benar-benar ya, yel-yel yang disampaikan Abi dan Umi Elis, SSW semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama itu berasa banget. Benar-benar seperti satu saudara. Ya, nggak ketemu sehari itu kangen. Kangennya aduh luar biasa, lama kalau nggak ketemu tuh kangen, ya. Jadi itu rewardnya. Ya, terus kalau kita sudah dianjurkan oleh Abi dan Umi jadi SC20, maka reward kita itu pasti udah 4.250.000. Kan SC20 ya, Bu Miftah. Nah, SC20 itu 4.250.000. Jadi sudah dapat apa? Oh, sudah ada saya bonus penjualan langsung, saya udah ada. Ya, kalau kita belum SC20 ya nggak apa-apa ya, itu tadi reward-reward yang tadi yang pertama, ketenangan batin ya, mendapatkan orang tua ya, orang tua yang baik di SSW ini. Saya punya orang tua, tempat saya mengadu, tempat saya minta petunjuk supaya saya cepat lunas utangnya, udah ada orangnya. Itu seneng banget itu. Ya, kalau kita curhat sama orang lain, kita punya utang bukannya dibantu lunas, malah diceritain kemana-mana kan gitu. Tapi kalau di PTBS kita bilang kita punya utang, dikasih solusi. Nah itu tuh, itu luar biasa mahalnya SSW ya itu ya, luar biasa. Jadi kita sampaikan reward kita, kalau kita sudah SC20 berarti kita sudah berhasil, minimal kita sudah punya income itu 4.250.000. Makanya buat Bapak Ibu yang belum SC20, segera SC20 supaya ketika ada pertanyaan begitu, oh saya sudah jadi SC20. SC20 itu apa? Kita jelaskan bahwa kita sudah memiliki setidaknya pasukan 5 kanan 5 kiri. Atau kalau enggak kita upgrade. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah ada kita sampaikan, makanya alangkah bagusnya hari ini kita daftar, minggu depan kita langsung dilantik jadi SC20. Supaya kita menunjukkan kita nggak main-main di sini. Nah, seperti itu mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Terima kasih Pak Haji Iding, terima kasih Bu Miftah. Masya Allah, Pak Haji terjawab ya. Bagaimana tuh kalau ada prospekan nanya udah dapat apa? Saya jadi inget Mi, saya pernah dapat pertanyaan yang sama seperti Pak Haji Iding. Emang Mi udah dapat apaan lu di PTBS gitu? Waktu itu saya menjawabnya begini, saya Pak, di akhir usia saya yang mau 40 tahun, saya mendapat yang luar biasa. Yang saya tidak diajarkan hanya bagaimana cara berbisnis, tetapi saya diajarkan bagaimana berakhlak ke leader saya, ke founder saya, dan saya berakhlak ke tim di bawah saya. Orangnya join saat itu, Mi. Karena apa? Ya terkesima
bukan reward semata-mata mobil, rumah, tapi terkesima dengan apa yang sudah kita rasakan, kita dapat, akhirnya kita share ke mereka join karena pengen sama punya komunitas yang bagus seperti SSW. Oke, lanjut, ini masih ada beberapa pertanyaan dari Pak Faisal. Assalamualaikum Umi, kalau jadi MC di ajang acara yang besar, apakah profesional membawa kertas contekan? Wah, ini ketahuan nih, Pak Faisal masih sering nyontek berarti. Gimana tuh nih, kalau ajang yang besar, kadang masih ada clue ya, masih ada pegang kertas, itu bagus nggak gitu kalau MC begitu? Silakan Umi. Iya, ini pertanyaan keren banget ini, Bu Miftah. Keren banget ya, Pak Faisal Dai, apalagi Pak Faisal Dai, wah, jam terbangnya nggak diragukan lagi sebagai MP ya, sebagai MC. Wah, MC mau udah lewat ya, udah ke MP sekarang kalau Pak Faisal. Jadi ini pertanyaannya bagus banget. MC, kalau MC di acara besar ya, acara besar, apakah profesional membawa kertas contekan? Itu biasanya kertas itu, misalnya kalau kita di acara besar besok nih, itu kertas bukan sembarang kertas contekan untuk yang misalnya acara malam penghargaan nanti. Itu malah sengaja dibuat kertas itu gambarnya, logonya acara kita. Nggak apa-apa, itu acara-acara besar di televisi pun mereka pakai. Itu biasanya yang dicatat nama-nama orang penting. Kenapa? Karena berbahaya sekali sebagai MC itu salah sebut nama orang, itu fatal. Atau titelnya orang, titelnya, gelar sarjananya kita salah baca, itu fatal. Jadi fungsi dari kertas itu adalah untuk mengingatkan nama-nama penting ya, atau runtutan acara atau hal-hal penting yang kita catat di sana. Jadi kertas itu fungsinya sangat bagus sekali. Bahkan Umi sampai hari ini setiap MP atau apapun pasti ada kertasnya, walaupun secari kertas kecil itu. Apa sih yang dicatat situ kan gitu ya? Yang dicatat situ tuh nama orang. Nama, karena kalau kita sudah sampai di depan itu suka lupa nama orang ya. Kalau Umi secara pribadi suka lupa ya. Yang dicatat di kertas Umi itu biasanya satu, yang kepada terhormat tuh Abi dan Umi Elis ya, satu. Yang kedua itu yang dicatat misalnya kapten kita hari ini siapa, PIC ya di GWS siapa, itu jangan sampai salah sebut nama. Kadang-kadang berbeda kita kalau sudah sampai di depan tuh lain cerita lagi udah. Ya, yang pernah merasakan di depan deh ya, sehafal-hafalnya nama orang kadang-kadang lupa ya. Yang ajaib itu adalah Umi Elis Ratnasari, itu ajaib sekali ya, bisa memanggilkan seluruh leader SC20, 150, 500, itu namanya apal ya, pekerjaan latar belakangnya apal. Itu ajaib. Siapa yang bisa kayak Umi Elis, ayo. Ya, siapa yang bisa seperti Umi Elis menyebutkan nama seluruh peraih itu ya, SC20, SC150, 500, namanya apal beserta latar belakang. Waduh, kalau Umi Kalsum mah boro-boro begitu ya. Ya, kalau Umi suka menggantikan Umi Elis kalau nggak datang, ya SC20 maju semuanya. Maju semuanya ke depan. Karena nggak tahu namanya siapa satu persatu sama latar belakang itu, takutnya lupa. Mungkin kalau lagi tidak sebagai public speaking mungkin hafal. Lagi ngobrol biasa hafal, ini bapak ini ibu ini tahu hafal. Tapi kalau sampai di depan tuh lain cerita. Jadi itu yang perlu kita belajar ya dari Umi Elis ya. Itu yang perlu kita pelajari, kok bisa Umi Elis menghafal nama semuanya itu dan latar belakang itu khatam semuanya, nggak pernah keliru ya. Nggak pernah keliru, itu luar biasa ya. Jadi di sini pertanyaan Pak Faisal Dai ini bagus banget. Acara besar, di acara itu apakah profesional membawa kertas contekan? Disebut profesional ketika kertas contekan itu bagus. Ya, jangan sampai di acara besar kertas contekan itu lecek-lecek. Nah, tapi kalau yang ajang seperti besok nih di malam penghargaan tuh kan biasanya kertasnya bagus gitu kan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, itu menunjukkan kita bahwa bahkan semua pembawa acara yang membawakan biasanya bawa kertas semua seragam kertasnya. Nah itu bagus, nggak apa-apa. Nih bagus banget pertanyaan dari Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bu Miftah. Umi, oke, berarti Terima kasih Umi, sangat puas dengan jawabannya. Umi masih ada pertanyaan
pertanyaan dari Bu Retno kalau nggak salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miftah dan Umi Kalsum, saya Retno mau tanya. Pada saat kita presentasi atau MP di depan, sebaiknya mic dipegang di tangan kanan atau kiri ya Umi? Iya. Jawabannya. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Retno. Wah, apalagi Bu Retno ini ya Bu Miftah ya, jam terbangnya aduh luar biasa Bu Retno ini. Ya kalau membawakan MP tuh keren banget ya. Kalau mic itu tergantung kebiasaan. Ya, biasanya megang di kanan apa biasa megang di kiri. Ada orang-orang yang kidal. Yang serba kidal, main bulu tangkisnya kiri. Dia menulisnya dengan tangan kiri. Dia serba biasa kiri. Kalau kayak begitu ya dia ya, sebaiknya pegang dengan tangan yang biasa. Karena kalau orang yang biasa kanan megang mic di kanan disuruh ke kiri takutnya jatuhnya canggung. Oleh karena itu memang harus membiasakan kedua tangan ini, tapi biasanya setiap orang ada dominan. Dominannya apakah seringnya kanan apa seringnya kiri. Jadi kesimpulannya adalah peganglah dengan yang nyaman. Kita nyaman enaknya pegang dengan tangan apa. Walaupun secara teori lebih bagus kita latihan, ada kalanya kita dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri, selalu dibiasakan bertukar. Ya, selalu dibiasakan bertukar. Nah, tapi kalau misalnya belum biasa, biasanya pegang kanan, ya kanan megang mic misalnya, atau kirinya megang apa, itu bisa kertasnya itu biasa. Kalau kita kan sebagai MP ya Bu Miftah, itu kan tangannya ada yang megang kliknya, ya. Jadi emang agak repot. Kalau kita megang kertas kecil, terus megang klik-kliknya, ya sama megang mic-nya, itu ada 3 benda yang harus dipegang secara bersamaan. Makanya Umi selalu mengakali itu klikersnya itu ya dilindungi oleh kertas itu. Jadi kertas itu juga melindungi kliknya. Yang kanan ini mic. Nah, itu luar biasa. Jadi seperti itu harus diakalin, harus kita ngakalin. Di mana tangan mana yang megang mikrofon, tangan mana yang pegang catatan, tangan mana yang megang klikersnya itu. Ya itu harus dilatih, harus dibiasakan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja kesimpulannya, mic itu dipegang dengan tangan yang lebih nyaman yang mana. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Umi kembalikan kepada Ibu Miftah. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih juga Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Umi, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, cuma dari saya Mi pertanyaannya. Waduh. Nggak apa-apa. Iya. Ini World Night besok kan Miftah memang ditugasi Abi sebagai MC. Jadi World Night itu kan dalam artian gini, formalnya harus dapat, ya, cerianya harus dapat, terus apa namanya, bercandanya harus dapat juga, kekeluargaannya karena itu banyak yang berkumpul dengan keluarga juga harus dapat juga. Nah, untuk Miftah besok tampil, masukannya Umi apa? Masukannya, ya. Kalau yang berdasarkan pengalaman Umi tahun kemarin sebagai MC bareng Panopri, karena acara malam penganugerahan ini ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Miftah, formalnya harus dapat memang, ya. Mungkin kalau formal lebih kepada mukadimahnya, kita ada selawatannya, ya, kemudian ada cerianya dapat, ya, karena kita yel-yelnya aja udah happy banget, ya. Ada bercandanya juga supaya nggak kaku, kekeluargaan karena memang semua bawa keluarga rata-rata, ya. Otomatis pesan yang pertama, kostum harus sesuaikan memang. Kostum yang akan kita pakai harus energik, ya, harus dia tetap muslimah, dia tetap anggun, tapi juga ada unsur apa namanya, energiknya. Karena nanti kalau yang tahun kemarin kan ada tangga tuh, ada beberapa anak tangga yang harus kita naikin bolak-balik, ya. Itu harus dari segi sepatunya. Kalau kita sebagai MC yang wanita, kalau Umi yang kemarin itu sepatunya harus yang apa, yang nyaman. Yang nyaman karena kita bakal bolak-balik gitu. Dan kostum juga harus yang dan tanda kutip nggak ribet, tetap dapat gaunnya, mungkin
tetap kelihatan gaun malamnya, tapi tetap nggak ribet. Karena kalau ribet itu karena MC kan bolak-balik terus, ya. Nah, jadi itu sangat membutuhkan dari segi kostum yang energik, dan kalau dari segi pembawaan acara memang harus tidak terlalu kaku, pasti seperti yang Bu Miftah sampaikan tadi. Sudah dapat lah. Paling kalau Umi, paling pengalaman Umi yang tahun kemarin dari segi kostum itu harus lebih nyaman. Kostum Nah, ini. seperti itu. Ya, kostumnya lebih nyaman, ringan, tidak memberatkan badan kita. Sepatu, terutama sepatu yang Umi sangat perhatikan itu jangan sampai. Assalamualaikum Bu Miftah. Bu Ratu. Mau nanya nih masih. Oh ya, Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Ratu. Ya, silakan. Ya. Umi, aduh luar biasa nih. ya Pak Cuman Haji. memang saya tinggal nanya sedikit. Kadang-kadang orang yang berpengalaman pun yang membawakan materi maupun presenter itu selalu ada saja itu demam panggung kan gitu. Nah itu gimana ngatasinnya itu? Kadang-kadang demam panggung. Kan kadang-kadang mau disampaikan karena jadi kelewat juga yang kadang-kadang yang mau disampaikan. Itu aja Umi. Iya Pak Haji Edi, ini mah MP yang luar biasa ini Pak Haji Edi mah, ya Nah. minta ya. Yang demam panggung. Iya senior kita ini Pak Haji Edi. Nah. Baik Pak Haji Edi. Ya Bu Miftah, gimana Bu Miftah? Langsung Bu Miftah. Langsung, Umi. Tadi pertanyaan Baik. dengan baik. Ya baik, terima kasih Bu Miftah, terima kasih Bapak Haji Edi. Ini sosok yang sangat luar biasa yang saya banggakan. Ya betul sekali nih seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Edi. Bagaimanapun kita biasa ya menjadi presenter, public speaking, pasti ada demam panggungnya, itu betul tuh yang disampaikan Pak Haji Edi. Ya, Umi pun masih sampai hari ini yang namanya dingin masih ada aja. Ya, tapi memang durasinya tidak selama waktu dulu-dulu ya. Paling dinginnya di awal. Dinginnya di awal, Kenapa nanti dia kalau mati-mati? udah masuk ke tengah itu udah enggak lagi. Ya memang solusinya kalau Umi secara pribadi yang pasti diawali tadi doa. Itu doa secara pribadi sendiri benar-benar khusyuk, itu penting banget. Ya doa, kemudian minta doa juga dari orang-orang terdekat kita ya. Kemudian minta doa sama, kalau Umi minta doa sama Umi Elis ya, karena di sebelahan. Mi doain ya Mi biar lancar. Nah itu jadi iya kata Umi Elis, itu kata-kata iyanya Umi Elis itu cukup menenangkan hati, walaupun pada saat maju pasti masih ada dingin-dingin, itu masih ada ya, masih ada. Mungkin itu kali memang butuh jam terbang, mungkin jam terbang kita membawakan MP ini belum banyak ya, belum sampai 10.000 jam belum ya. Walaupun kita terbiasa menjadi pembicara, tapi materi yang kita bawakan kan kalau di tempat lain berbeda ya Pak Haji Edi. Kayak misalnya kalau Umi kan membawakan materinya materi Majelis Taklim tuh Bu Miftah, kan beda ya. Kalau di Majelis Taklim mungkin kita jam terbangnya udah lebih banyak karena udah dari zaman tahun kapan kita udah biasa di Majelis Taklim ya. Tapi kalau di MP di SSW ini kan masih baru ya, jadi jam terbangnya belum banyak sehingga gemeterannya masih dapat, masih ada ya, masih ada. Ya intinya memang harus berserah diri kepada Allah. Makanya Umi setiap mukaddimahnya pasti ada kata-kata la haula wala quwata illa billah. Pada saat membacakan itu tuh Umi benar-benar meresapi gitu. Ini nggak ada kekuatan nih kecuali dari Engkau ya Allah. Ini kalau bukan Engkau yang bantu, nggak ada yang bisa bantu ini. Nggak ada. Jadi kita benar-benar berserah diri kepada Allah sehingga lebih kuat lagi. Nah seperti itu Pak Haji Edi. Terima kasih Pak Haji Edi. Umi kembalikan lagi kepada Bu Miftah. Terima kasih Bu Miftah. Ya, terima kasih Pak Haji Edi, sudah terjawab ya demam panggungnya seperti Terima apa. kasih ya. Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, di chat juga sudah tidak ada, waktu juga sudah menunjukkan 21.37. Baik, Abi atau Umi, Abi Masuri atau Umi Elis, ada yang mau ditambahkan? Silakan.